Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya, mahasiswa dan mahasiswi program studi Administrasi Bisnis Internasional Faster Unsur. Selamat datang kembali di kuliah daring pengetikan bisnis, pertemuan 11. Nah, pertemuan 11 ini akan masuk ke surat tugas. Jadi sebenarnya yang kemarin-kemarin kita pelajari itu adalah surat sekretaris. Sedikit mengingatkan, surat-surat sekretaris itu seperti apa? Seperti surat pemberitahuan, surat undangan, surat kuasa, memo dan nota, surat edaran dan pengumuman, surat pengantar, surat janji temu, surat tempahan atau pesanan jasa, surat ucapan, surat penugasan, dan yang terakhir surat permohonan. Nah, jadi kenapa disebut surat sekretaris? Karena surat-surat tersebut biasanya memang dibuat oleh sekretaris, seperti yang sudah dijelaskan ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebelumnya, mohon maaf kalau suaranya kurang enak didengar seperti biasanya. Kita lanjut ya. Kita akan membahas surat bisnis bagian 1 karena surat bisnis sangat banyak, yaitu yang pertama ada surat perkenalan, dan yang kedua ada surat permintaan. Nah, kita setelah pertemuan ini diharapkan kalian sebagai mahasiswa mampu memahami aneka surat bisnis, memahami dan mempraktekkan surat perkenalan dan surat permintaan. Jadi tetap ya, hasil akhirnya itu tetap pada proses penerapan dan aplikasi. Sebelumnya kita akan lihat dulu nih apa definisi dari surat bisnis. Surat bisnis adalah surat-surat yang paling sering digunakan oleh orang-orang yang pekerjaannya bergelut di bidang bisnis, perdagangan, perusahaan, atau perorangan sebagai pengusaha, dan lain-lain. Dengan kata lain, surat bisnis adalah surat yang paling luas lingkupnya daripada surat pribadi. Nah, surat perkenalan adalah surat dari penjual kepada calon pembeli yang berisi informasi tentang perusahaan penjual agar diketahui oleh calon pembeli. Sebelum masuk ke contoh, jadi seperti ini. Dengan cara berkirim surat, penjual mengharapkan agar calon pembeli memberi sambutan yang baik sehingga perkenalan itu akan berkelanjutan dengan proses berikutnya menuju transaksi. Dengan demikian, di dalam surat perkenalan sebenarnya ada unsur penawaran yang sifatnya implisit. Kemudian, ada informasi mengenai perusahaan yang dicantumkan dalam surat perkenalan. Yang pertama ada nama perusahaan dan bidang usaha atau kegiatannya. Yang kedua, gambaran kemampuan yang dimiliki tenaga ahli dan peralatan yang dipakai. Jadi agar meyakinkan itu bisa memuat gambaran kemampuan yang dimiliki oleh tenaga ahli. Kemudian, pekerjaan dan proyek yang pernah ditangani. Jadi sebagai portofolio perusahaan tersebut pernah menangani pekerjaan atau proyek perusahaan klien yang mana. Gitu. Jadi supaya intinya calon klien ini akan percaya gitu. Harapan atau prospek yang dikehendaki oleh penjual. Nah, surat perkenalan kepada instansi pemerintah biasanya surat dilampiri dengan tanda daftar rekanan atau TDR, surat izin usaha perdagangan, SIUP, dan nomor pokok wajib pajak. Langsung kita lihat contoh.
Ini contoh perkenalan perusahaan dari PT Rocket Management. Adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, percetakan advertising, serta jurnalistik dan teknologi informasi. Kami juga melayani seperti pembuatan web profile, aplikasi berbasis website, toko online, pembuatan desain buku, profil, desain web, dan sebagainya. Nah, jadi dijelaskan juga, nih, perusahaannya telah berdiri sejak 1999 dan telah memiliki sebanyak 15 cabang di seluruh Indonesia. Terus juga sampai saat ini kami sudah banyak melayani perusahaan-perusahaan besar seperti PT Oils Parfum, PT Ingin Maju, dan masih banyak lagi. Intinya surat perkenalan ini seperti misalnya kita pada umumnya berkenalan itu menyebutkan identitas-identitas yang mungkin harus diketahui oleh perusahaan yang bersangkutan. Masuk ke contoh surat permintaan penawaran. Surat permintaan penawaran adalah surat dari calon pembeli kepada penjual yang isinya meminta surat penawaran. Maksudnya, calon pembeli meminta melalui surat agar penjual mengajukan penawaran resmi kepadanya. Nah, surat permintaan penawaran ini diperlukan dalam perdagangan formal yang menuntut prosedur resmi secara tertulis. Sebuah perusahaan besar sebagai penjual misalnya tidaklah dengan begitu saja melayani permintaan penawaran melalui telepon untuk meminta keterangan terinci meliputi daftar harga, katalog, brosur, dan prospektus, apalagi meminta agar penjual melakukan demonstrasi pemakaian di tempat calon pembeli, tentu harus secara resmi diminta melalui surat. Jadi memang surat permintaan penawaran ini merupakan bisa dibilang ya sebagai tahap awal proses terjadinya transaksi bisnis. Melalui surat permintaan penawaran, calon pembeli bertanya atau meminta keterangan mengenai barang atau jasa yang akan dibelinya. Itu seperti itu. Kemudian, nah, ada hal-hal, mohon diingat ya, ada hal-hal untuk meminta penawaran barang. Dalam suratnya biasanya calon pembeli menanyakan yang pertama adalah nama dan jenis barang. Yang kedua, spesifikasi barang dari mulai tipe, ukuran, kualitas, kapasitas, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, harga satuan. Yang keempat, potongan. Yang kelima, cara pembayaran. Dan yang keenam, cara penyerahan, juga kemudahan yang mungkin diperoleh pembeli seperti servis gratis, garansi, dan hal lain yang merupakan layanan purna jual. Melalui surat permintaan penawaran jasa, calon pembeli biasanya akan menanyakan bentuk layanan jasa yang dapat disajikan oleh penjual, peralatan yang dipakai oleh penjual sebagai penunjang, harga, potongan, dan cara pembayaran. Contohnya seperti ini ya. Nah, ada contoh surat permintaan penawaran. Ini seperti contohnya bisa nanti kalian pelajari seperti biasa karena esensi dari kuliah daring atau online ini untuk menyampaikan materi-materi dan selebihnya kalian bisa untuk belajar mandiri. Oke, baik. Sekian dari pertemuan ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Tetap semangat dan tetap sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.